Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 18 Februari 2021, kita akan menganalisa saham versi Gaptek Profit, profit dari saham tanpa ribet. Kita langsung aja. Oke, untuk IHSG, Bapak Ibu, setelah video saya yang pertama, kita sudah tahu bahwa ini akan uptrend. Dan sekarang ini posisi yang sangat rawan kalau saya bilang, karena untuk ATR panah merah ini sudah menyatakan downtrend dan Hull MA-nya sudah berwarna merah juga Bapak Ibu. Ini, jadi sudah dua indikator yang menyatakan turun dan ini sangat berbahaya untuk peta IHSG. Nah, tinggal pertahanan terakhir saya, yaitu di support 6118, 6118, yaitu di garis kuning bawah ini. Ya, kalau dia closing di bawah, maka ada kemungkinan IHSG akan turun, Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat ya, untuk Almanya hari ini, tanggal 18 Februari, dia closing di bawah Alma. Anda bisa lihat ini. Nah, ini sangat rawan dan berbahaya untuk dia jadi downtrend. Saya berharap besok kalau candle bullish maka akan di atas garis Alma yang biru ini, maka aman. Maka IHSG akan naik kembali. Tapi kalau tidak, maka IHSG akan turun, Bapak Ibu. Cuma jika dilihat dari arah direction EMA 80 ini, ada kemungkinan tertahan turunnya, ya. Kemungkinan nanti kalau memang ini tembus closing di bawah, maka pertahanan terakhir ini kita lihat ke Bollinger Band. Ya, Bollinger Band ini akan naik dan ini akan turun. Kena, kita akan lihat. Ya, closing di luar pita atau di dalam pita. Nah, tapi kabar juga yang tidak baik yaitu DMI-nya ini sudah orange areanya. Ya, berarti ini sudah downtrend. Tapi untuk MACD ini uptrend, Bapak Ibu, ini uptrend. Ya, semoga MACD ini bisa mendorong IHSG kembali naik, Bapak Ibu. Ya, tapi tetap berarti keep it watching, Bapak Ibu. Harus berhati-hati, semoga ini hanya koreksi. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke emiten lain. Bagaimana dengan TINS yang lagi rame-rame? Karena harga nikel dunia ini naik, maka Anda bisa lihat ya, ini candle bullish hijau dan ditutupnya di atas. Ini berarti kuat banget untuk dia naik strong. Tapi kita sudah tahu ya, dari 2 minggu yang lalu bahwa ATR-nya juga udah panah hijau, Hull MA-nya juga udah biru, dan ini ada panah biru kecil, dan kondisinya berada di atas persen band. Ya, maka ini naik uptrend. Ini untuk TINS. Untuk sekarang jangan beli di sini Bapak Ibu, Anda bisa jaga di 2079 di supportnya ATR ini yang hijau ini Bapak Ibu. Ya, di 2079. Oke, bagaimana dengan perbankan? Perbankan BBCA. BBCA Bapak Ibu, wow, ini rawan sekali. Ini sudah menjadi downtrend BBCA. Saran saya besok akan ada koreksi ke 34 ribuan. Anda boleh close posisinya karena BBCA ini menjadi downtrend karena berada di bawah persen band. Kedua ATR nih garisnya juga berwarna merah dan Hull MA-nya juga udah berwarna merah. Jadi semua indikator sudah menyatakan downtrend untuk BBCA. Saran saya Anda taking profit dulu keluar, jangan berprinsip ini kan BBCA. Ya, kalau dia di bawah turun, kan kita bisa beli di bawah, Bapak Ibu. Ya, nanti akan saya informasikan di video-video selanjutnya kapan kita akan beli. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda profit, Anda taking profit dulu sebaiknya. Oke, ini untuk BBCA. Tadi ada yang request BMRI, Bapak Ibu. BMRI di Telegram channel gratis saya, Anda bisa follow di t.me saham lokal GBP. Nah ini ya saham lokal GBP. Anda akan masuk di sini, sinyal free. Nanti Anda bisa berkomunikasi dengan saya dan Anda mau dibahas emitennya apa, Anda bisa tinggal request, maka akan saya ulasin emitennya buat Bapak Ibu ya. Anda bisa join di sini, ini free, tidak berbayar untuk supaya kita sama-sama bisa profit dari saham lokal. Oke.
Nah, untuk BMRI Bapak Ibu sudah jauh dari sebelumnya, yaitu tanggal 29 Januari, ini nomor satu closing di bawah persen band yang garis kuning ini. Ini closing di bawah. Yang kedua ada panah merah, yang ketiga ada panah merah juga punya ATR Bapak Ibu. Jadi mulai semenjak ini kita sudah keluar sebenarnya dari tanggal 29 atau tanggal 30 atau tanggal 1 Februari ini kita sudah keluar. Ya kita sudah keluar. Jadi jangan berharap lagi untuk bisa naik Bapak Ibu, kecuali harga closing di atas kuning, garis kuning. Ya, ini maka Anda bisa lihat tuh, turun terus. Hari ini turun lagi di sini. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa pede, simpan barang terus ya. Jangan, karena kita nggak tahu seberapa dalam penurunan harga. Oke, ini untuk BMRI. Bagaimana untuk Astra? Astra setelah ini closing ya di bawah garis kuning atau persen band ini, maka begitu ada koreksi, maka sebaiknya kita keluar dulu ya, keluar dulu. Nah, alhasil Anda bisa lihat ya, turun terus ini, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau ada kejutan seperti ini pun, nah ini bagus untuk lepas barang sebenarnya Bapak Ibu. Ya, dan closing di bawah. Ini kita bagus untuk lepas barang. Karena semuanya indikatornya menyatakan turun. Mulai dari HULMA-nya berwarna merah, ATR-nya juga berwarna merah, panah merah. Ini juga ada kecil panah merah di sini yang menyatakan downtrend Bapak Ibu. Ya, dan ini terus. Nah, kalau kita nggak lepas maka kita sudah rugi untuk Astra ya. Jadi sebaiknya kita berpedoman dengan technical Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ikutin sistem saya, maka kita pakai 100% technical murni tanpa harus kita mendengarkan berita-berita fundamental Bapak Ibu. Karena banyak sekali mereka yang kesulitan untuk mencerna fundamental. Kadang juga kita dipingpong. Kalau memang ISG lagi naik, maka beritanya bagus-bagus. Seperti Tesla mau masuk, mau Tekken, mau buka di Indonesia. Tapi begitu ISG-nya atau market turun, maka apa yang terjadi? Kita mendengar berita-berita buruk semua. Gagal bayar, Tesla tidak jadi buka. Nah, kadang-kala kita jadi bingung, Bapak Ibu. Mau entry takut. Ya, ini yang terjadi kepada trader-trader saham lokal. Nah, mau nggak Bapak Ibu tutup kuping, kita hanya memakai technical murni. Nah, ini yang saya pakai Bapak Ibu, kita pakai technical murni. Tentunya sebaiknya disarankan RQ45 atau saham-saham yang big cap Bapak Ibu. Atau minimal IDX 80. Sehingga saham-saham itu mudah dibeli dan mudah dijual Bapak Ibu. Ya, karena peminatnya banyak. Oke. Ini untuk Astra. Oke, bagaimana dengan Kalbe Farma? Kalbe Farma, Bapak Ibu bisa lihat, ini downtrend, Bapak Ibu. Karena HULMA-nya berwarna merah, ini Anda bisa lihat ya. Terus ATR-nya juga warna panah merah, dan ini juga ada panah merah nih, Bapak Ibu. Sehingga ini sebenarnya downtrend. Ini berbahaya, maka sebaiknya kalau ada koreksi, Anda bisa keluar dulu, close dulu. Ya, daripada di bawah turun. Nanti kalau dia closing di atas kuning ini, sudah ada tanda-tanda mau uptrend lagi, Anda bisa beli, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda cuma rugi, range-nya cuma di sini, tapi begitu dia uptrend, confirm di atas kuning ini, maka confirm uptrend dia naik, Bapak Ibu. Ya, ini untuk Kalbe Farma. Bagaimana dengan properti? Pewon. Pewon, Bapak Ibu, sekitar seminggu yang lalu kita sudah tahu nih, karena banyak sekali yang bermain di atas garis kuning. Anda bisa lihat. Ya, berada di atas garis kuning, berarti untuk Pewon ini uptrend. Uptrend. Nah, ini diawali dengan HULMA-nya berwarna kuning terus ini. Ya, jadi nanti sinyal awal HULMA ini akan memberitahu, Bapak Ibu. Kedua, ATR ini, panah hijau ini akan memberitahu juga. Karena ini sinyalnya tidak repaint. Repaint itu tidak palsu. Jadi dia tidak geser. Kalau sudah muncul, dia muncul diem, Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat kalau seandainya Anda beli di sini, maka Anda sudah profit banyak ya. Nah, ini dari semua indikator saya menyatakan uptrend semua. Satu, HULMA-nya juga warna biru.
kedua ada panah hijau, ketiga ada panah kecil, dan keempat di atas persen band, berarti strong untuk uptrend. Belum ada kondisi downtrend ini, jadi uptrend Bapak Ibu. Ya, memang yang terbaik adalah Anda beli di dekat garis kuning di 533. Kalau enggak pun Anda boleh sekarang sebenarnya koleksi di sini boleh. Ya pokoknya dijaga, enggak boleh lewat dari 524 Bapak Ibu. Jadi tidak boleh closing di bawah 524, maka itu akan menjadi downtrend Bapak Ibu ya. Pewon masih uptrend. Nah, kita akan compare dengan CTRA. CTRA juga uptrend Bapak Ibu. Anda bisa lihat sekitar seminggu yang lalu juga Anda bisa lihat candle ini bullish dan closing di atas garis kuning, di atas persen band, maka Anda lihat naik ya. Nah, juga dari awal ini kita sudah tahu ya, ulemanya juga warna biru, terus ada panah di atas kuning, terus ada panah biru kecil, ada panah hijau, berarti uptrend. Begitu ada candle bearish, nah ini kita bagus banget untuk kita entry Bapak Ibu ya. Untuk CTRA uptrend, tapi Anda jangan beli di sini, ini masih kemahalan. Sebaiknya koreksi, kena di harga murah baru kita beli. Nah, makanya di saat dia dekat dengan garis kuning ini, itulah tempat persimpangannya. Disitulah kesempatan untuk kita entry, Bapak Ibu. Kesempatan untuk entry. Nah, kalau harga turun di bawah garis kuning yang bawah, maka kita close. Nah, kerugian kita paling jaraknya antara kuning atas sama kuning bawah, Bapak Ibu. Nah, cari-cari yang emiten yang berada di kuning ini. Anda entry, disinilah persimpangannya antara dia balik naik atau dia kembali turun, Bapak Ibu. Di sini persimpangannya. Sehingga kerugian kita minim, tapi high profit, Bapak Ibu. Ya, untuk CTRA uptrend. Bagaimana dengan ELSA? ELSA, Bapak Ibu, ini bagus banget uptrend. Saya merekomendasikan Anda boleh beli. Karena satu, ulemanya juga udah bilang naik. Kedua, ini ada panah hijau, ATR-nya juga uptrend, pertama kali uptrend, dan berada di atas persen band garis kuning. Jadi ini bagus banget karena dekat dengan harga murah, Anda boleh beli. Karena harga murah itu di antara garis kuning itu masuk area murah. Memang begitu Anda beli ini, itu berada di masa kritis ya, masa kritis. Jadi kalau dia udah menjauh, maka kritisnya sudah lewat. Karena kenapa? Yang kita jaga, dia tidak boleh closing di bawah garis kuning persen band yang bawah, Bapak Ibu, yaitu di 390. Jadi kalau udah closing di bawah 930, kita cut, keluar dulu, Bapak Ibu. Ya, jangan baper, nggak apa-apa, daripada nanti kalau Anda nggak cut, dia turun terus, maka yang terjadi kita akan kerugiannya jadi tambah besar. Tapi begitu dia naik nantinya, Anda pun juga harus terima profit yang begitu besar, Bapak Ibu. Ya, untuk ELSA Anda boleh koleksi, buy. Oke, bagaimana BRPT? Ini BRPT banyak sekali yang diperbincangkan, BRPT. Tapi saran saya Anda jangan entry, Bapak Ibu. Ini jelas-jelas downtrend. Anda bisa lihat ulemanya juga warnanya merah, ada panah kecil merah, ini juga ada ATR-nya juga merah, berarti confirm downtrend. Confirm downtrend itu sudah dari kemarin sebenarnya kita sudah tahu. Karena closing di bawah garis kuning. Dan hari ini pun ditembus di bawah dan closing di bawah. Berarti ini sangat strong banget untuk dia downtrend. Untuk BRPT downtrend. Bagaimana dengan Indi? Indi juga downtrend, Bapak Ibu. Ulemanya menyatakan orange dari 2 hari lalu. Ada panah kecil ini, ada panah juga ATR ini juga panah turun. Sehingga tidak ada alasan untuk dia naik, Bapak Ibu. Termasuk persen band juga di bawah kuning. Maka ini Indi akan downtrend, ya. Nah, Anda mau beli, bagi Anda yang punya juga boleh, tanggung, ada tahan. Yang penting nih di level support ini jangan ditembus. Di level support ini di 1378. Jika ditembus, maka dia akan turun, Bapak Ibu. Ya, untuk Indi. Bagaimana dengan Antam? Nah, Antam ini memang masih uptrend. Uptrend.
Tapi ini di level support ATR, ya. Tapi ini sangat berbahaya, rawan untuk dia turun karena hulemanya sudah berwarna merah. Anda lihat ini. Ya. Dan harga ini memang closingnya berada di atas support ATR. Jadi kita lihat lagi besok. Semoga dia tambah naik. Ya, tapi ini sangat-sangat rawan. Tapi kita positif aja, semoga ini hanya koreksi dan dia akan kembali naik, Bapak Ibu. Nah, maka kita pantau terus saja. Nah, untuk Anda bisa pantau dan Anda bisa tiap hari minta grafik ini, Anda boleh join di Telegram channel saya, t.me/saham lokal GBP, Bapak Ibu. Maka Anda akan terjoin free dan bisa berkomunikasi dengan saya dan admin saya. Oke, Bapak Ibu, ini untuk Antam. Bagaimana dengan S Hardware? S Hardware, Bapak Ibu, 4-5 hari yang lalu sudah menyatakan downtrend sih. Karena nomor 1 hulemanya juga udah warna orange. Kedua, ATR-nya juga udah panah turun. Ya, berada di bawah persen band garis kuning ini. Downtrend. Nah, ini ada koreksi. Ini naik ya, menyentuh hulema. Hulema ini jadi resisten 1, ini resisten 2. Ya, jadi kalau hulema ada ditembus maka masuk ke resisten kedua. Jadi di harga 1655, Bapak Ibu. Paling top di sini ini ada tahanan yang kuat. Habis itu turun lagi. Ya, untuk S Hardware saya tidak saranin Anda koleksi. Bagaimana dengan Telkom? Telkom, Anda bisa lihat. Ya, ini sudah downtrend sih dari 2 minggu lalu. Jadi di tanggal 26 Januari ini sudah downtrend dari 3 minggu yang lalu. Jadi dari mulai tanggal 26 Januari Anda bisa lihat ya, closing di bawah garis kuning. Berarti ini downtrend. Ini ada naik pun. Ini bagus banget untuk Anda lepas posisi buy Anda karena dikasih harga mahal di sini. Tapi setelah itu dia jatuh. Koreksi, dia jatuh lagi Bapak Ibu. Ya. Jadi selama masih berada di garis bawah kuning ini, maka emiten tersebut downtrend. Ya, saya tidak sarankan Anda beli, bahkan akumulasi pun juga jangan. Kita harus pastikan profit baru kita entry. Nah, bagaimana kita bisa tahu Pak Leo kalau itu kondisi profit? Kita pakai indikator. 2, 3, atau lebih indikator yang menyatakan uptrend, baru kita masuk, Bapak Ibu. Itu yang dimaksudkan, pastikan kondisi profit, baru kita entry. Ya, jangan trennya turun, Anda lawan, jangan. Ini sangat berbahaya banget. Ya, karena kita nggak tahu bottomnya di mana. Ya, jadi untuk Telkom masih downtrend. Bagaimana dengan HMSP? HMSP mewakili rokok, Bapak Ibu. Ini memang ada harapan bagus, ATR-nya menyatakan naik, tapi cuma 1 doang indikatornya bilang naik. Hulemanya bilang turun, persen band-nya juga bilang turun. Jadi dia sendirian. Ya, dan ini kena support. Memang bagus banget untuk Anda beli sebenarnya ini. Ya. Jadi kalau dia mau mantul naik, dia naik. Kalau dia jebol, dia akan turun, Bapak Ibu. Jadi resiko Anda cuma di sini. Segini aja. Ya, tapi Anda mesti saklek, mesti disiplin. Begitu terjadi panah turun ATR yang berwarna merah panahnya, maka kita harus cut loss, Bapak Ibu. Untuk HM Sampurna. Jadi ada pengharapan tapi berat banget. Ya, belum fix uptrend. Jadi menuju sideways dulu. Ya, semoga ada kabar baik, dia naik terus, hulemanya naik, maka sudah ada 2 indikator yang menyatakan naik. Maka tinggal 1 lagi, garis kuning. Ya, pantau terus, ikuti terus video saya. Maka oleh sebab itu bagi mereka yang belum subscribe, Anda subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru, Bapak Ibu. Ya, oke, untuk HMSP. Bagaimana dengan agro? Oke, kita akan cek agro. Agro ini uptrend, Bapak Ibu, uptrend.
Kita sudah tahu dari tanggal 8 Februari, dari mana kita bisa tahu nomor satu hulemanya sudah berwarna biru, dan ini ada panah kecil, dan kedua dibantu oleh ATR yang di panah hijau. Dan yang ketiga, closingnya di atas persen band. Anda bisa lihat, jadi di open market ini di tanggal 9 Februari kita sudah boleh beli walaupun ATR-nya baru muncul. Karena sudah 3 indikator, satu hulema, panah biru, dan berada di atas persen band. Maka kita boleh beli di sini. Nah, Anda bisa lihat, dia naik ya. Untuk agro uptrend, memang ini bagus banget tadi nih. Lowernya, harga terendahnya ini masuk kena di harga murah. Nah, di garis kuning ini kita boleh beli sebenarnya, ya, untuk agro uptrend. Oke, bagaimana dengan IRA? IRA, Bapak Ibu, IRA ini uptrend. Kita sudah tahu ini dari tanggal 3 Februari bahwa IRA ini uptrend. Ya, jadi nomor satu ATR-nya menyatakan naik. Nah, hulemanya info itu dari tanggal 8. Ya. Nah, di tanggal 9 sebenarnya kita boleh beli karena sudah 3 indikator yang confirm. Satu, hulemanya biru. Kedua, panah hijau ATR ini. Ketiga, panah biru kecil ini. Dan keempat, berada di harga murah. Memang belum di atas garis kuning, tapi sudah masuk di area murah. Sudah oke, Bapak Ibu. Nah, itu kita boleh beli. Begitu dia naik, kita sekarang sebenarnya sudah profit untuk IRA. Ya. Kalau mau beli, Anda boleh pesan beli, jaga di harga 2194. Ya, Anda boleh beli di sini. Ini bagus banget. Kalau dia ada turun, koreksi, Anda beli di sini. Nah, bagaimana dengan keras? Krakatau Steel. Krakatau Steel ini sudah tahu dari jauh-jauh hari ya. Anda bisa lihat di sini ya. Kita sudah tahu tuh naik itu dari tanggal 14 bulan 10 2020 karena ini closing di atas persen band, di atas kuning. Dan Anda lihat ya, naik. Nah, ini masuk di harga murah lagi kan, kita beli, boleh. Ini harga murah, kita beli, dia naik, turun lagi, Anda bisa lihat ya, ini kena harga murah, ini kena harga murah. Ya, jadi kalau di atas persen band, lantas dia ada koreksi masuk, maka kita beli, Bapak Ibu. Kan kita nggak tahu dia mau turun atau dia mau balik naik, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di kondisi ini nih, 5 hari berturut merah. Di saat itu kan kita tuh takut banget. Ketakutan akan dia downtrend. Nah, tapi kalau sistem saya bilang ini kita boleh banget untuk beli. Pokoknya kita jaga selama dia tidak closing di bawah garis kuning bawah ini, aman. Jadi Anda cuma jaga itu aja. Kalau dia closing di bawah ya udah kita cut loss. Maka kita ruginya segini, nggak banyak Bapak Ibu nih. Segini nggak banyak. Tapi kalau dia naik maka kita untungnya besar Bapak Ibu. Inilah sistem yang saya pakai, yang saya ajarkan juga di video-video saya ini khusus untuk analisa saham Bapak Ibu ya. Oke, dan Anda bisa lihat, nah ini kan juga deket ini sebenarnya. Ya. Nah, sebenarnya kita boleh beli. Kenapa? Karena sudah merah, ini turun jauh, maka kita boleh beli. Nah, sekarang naik ya. Nah, sebenarnya ini bagus untuk Anda koleksi sebenarnya. Ya, spekulasinya di sini. Karena ATR-nya ini garis support ATR. Kedua, ATR juga masih menyatakan naik dan ini masih panah biru naik. Sehingga ini berpotensi untuk naik. Nah, kalau ini jebol akan ATR muncul panah turun. Nah, targetnya maka dia akan ke garis kuning ini, 610 ya. Tapi kalau Anda kepengen harga super murah atau Anda nggak mau spekulasi terlalu tinggi, Anda tungguin aja sampai kena di garis kuning persen band ini. Bapak Ibu, kita cari emiten-emiten yang kena di garis kuning bawah sini ya. Untuk keras masih uptrend. Nah, bagaimana dengan ICBP? Bapak Ibu bisa lihat ICBP kita sudah tahu ini dari tanggal 8 bulan 12, 8 Desember karena ini closing di bawah garis kuning. Bapak Ibu Anda lihat
Ya. Kedua, ini ATR-nya juga sudah downtrend. Ketiga, hula EMA-nya juga berwarna merah, Anda bisa lihat ya. Nah, ini berarti downtrend. Anda lihat, tuh, turun. Dan ini, ya memang ada hula EMA, ada panah biru dan panah hijau. Tapi, dia tidak bisa berada di atas persen band atau garis kuning ini, yang di atas ini. Anda lihat, maka dia jatuh lagi. Kalau Anda mau beli sebenarnya boleh aja. Karena mungkin ini satu hula EMA-nya naik, ini panahnya biru naik, ya. Atau confirm hijau naik, Anda sebenarnya belinya di sini. Tapi Anda harus straight, lurus. Begitu hula EMA-nya berwarna merah, panahnya ATR juga berwarna merah, Anda harus cut loss, Bapak Ibu. Karena ini persen band-nya, direction-nya menuju turun. Ya, tidak naik. Nah, ini berbahaya banget. Kalau Anda nggak cut loss, Anda lihat. Anda sudah dibawa sampai sini. Nah, itu yang saya bilang pada kasus-kasus yang sebelumnya. Jadi, kalau ada di bawah persen band, maka sebaiknya Anda keluar dulu. Karena kita nggak tahu mau dibawa tarik sedalam apa. Kita nggak tahu. Ya, kalau sedikit, oke, hoki kita. Tapi kalau dibawa dalam sekali, maka kita akan mengalami rugi banyak. Ya, jadi saran saya kalau ada di bawah persen band, garis kuning, Anda cut loss dulu. Jadi Anda ruginya dikit, nggak masalah. Nanti kita bales dendamnya di saat dia berada di atas garis kuning. Itulah review analisa saham versi Gaptek Profit. Anda bisa ikutin channel Telegram gratis saya di t.me/saham lokal GBP. Anda bisa berinteraksi dengan saya dan Anda bisa request saham apa yang Anda mau dianalisa. Bagi mereka yang baru nonton video saya, selamat datang, salam kenal dari saya. Anda bisa subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi mereka yang suka dengan video saya, Anda boleh like dan share kepada teman-teman sesama investor supaya kita nyontek bisa profit. Main-main juga di website saya, Gaptek Bisa Profit. Bagi mereka yang suka dengan indikator ini, saya membuka penjualan hanya 10 user. Anda boleh hubungin admin saya di layar kaca Bapak Ibu. Main-main ke Instagram saya, @gaptekprofit. Sampai di sini, sukses selalu dan salam Gaptek Profit.